Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Nadia Elvira, NIM 1801007 dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Karyawusada Semarang semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah yang saya buat dengan judul Gambaran tingkat kecemasan orang tua dalam menghadapi persiapan anak sekolah usia toddler di masa new normal pandemi COVID-19 di PAUD Lentera Bunda Gedawang. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang, wabah virus corona telah membuat banyak orang cemas, termasuk para orang tua. Sejumlah orang tua mengaku belum siap menjalani new normal karena mereka khawatir mengizinkan anaknya masuk sekolah lantaran kasus COVID-19 yang masih tinggi. Kecemasan tersebut beralasan karena anak-anak belum memiliki daya tahan yang baik seperti orang dewasa pada umumnya. Tingkat penularan virus corona pada anak-anak di Indonesia tergolong cukup tinggi sehingga membuat orang tua waspada. Konsep pemahaman anak, terutama anak usia toddler, masih terbatas sehingga cukup sulit untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik. Anak-anak lebih gampang menularkan virus COVID-19 karena mereka bisa membawa virus dalam kadar tinggi, sekalipun tidak ada gejala yang dirasakan. Para ilmuwan mengatakan bahwa anak-anak adalah penyebar sunyi yang ideal. Anak-anak yang terinfeksi, walau tidak menunjukkan gejala sakit, memiliki viral load atau tingkat virus yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa yang dirawat di rumah sakit. Risiko penularan akan meningkat seiring dengan makin tingginya viral load. Mereka bisa terinfeksi sekalipun risikonya untuk mengalami tingkat keparahan tidak sebesar orang dewasa. Namun, karena anak-anak dapat membawa viral load tinggi, mereka lebih menularkan ke teman-teman maupun orang dewasa yang lebih rentan jika terpapar. Dikarenakan anak-anak dengan kadar virus tinggi tidak menunjukkan gejala, mengandalkan pemeriksaan suhu tubuh atau monitor gejala tidak cukup untuk membuat orang di sekitar anak-anak itu aman. Sebuah hasil studi terbaru menunjukkan anak-anak dengan gejala ringan atau tanpa gejala dapat menyebarkan COVID-19 pada orang lain. Di Indonesia, data pada awal Agustus 2020 menunjukkan kasus COVID-19 pada anak berusia di bawah 18 tahun mencapai lebih dari 1.000 kasus. Secara rinci, dari total kasus keseluruhan, sebanyak 2,3% merupakan anak usia 0-5 tahun dan 6,8% merupakan anak berusia 6-18 tahun. Studi lain menemukan bahwa anak-anak di bawah usia 5 tahun memiliki materi genetik virus corona 10 hingga 100 kali lebih banyak di hidung mereka daripada anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. COVID ini sekarang menjadi sebuah pandemi di banyak negara di seluruh dunia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Total kasus COVID-19 sampai tanggal 23 November 2020, Indonesia telah melaporkan 502.110 kasus terkonfirmasi, 63.722 dirawat, 422.386 sembuh, dan 16.002 meninggal. Kasus COVID-19 di Jawa Tengah sampai tanggal 23 November 2020 terkonfirmasi 6.958 dirawat, 32.242 sembuh, dan 1.950 meninggal. Kasus COVID-19 di Semarang sampai tanggal 23 November 2020 terkonfirmasi 341 dirawat, 8.571 sembuh, dan 779 meninggal. Kasus COVID-19 di Kecamatan Banyumanik sampai tanggal 21 November 2020 terdapat 39 kasus dengan 3 kasus yang ada di Kelurahan Gedawang. Kecemasan yang dialami dapat terjadi karena informasi yang didapatkan berlebihan atau hal-hal yang negatif seperti kasus penularan dan kematian yang semakin meningkat. Oleh karena itu, orang tua perlu mendapatkan edukasi sehingga informasi yang didapatkan seimbang. Edukasi memberikan pemahaman yang benar pada orang tua terkait virus corona dan bagaimana pencegahannya sehingga dapat menurunkan tingkat kecemasan pada orang tua tersebut. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran tingkat kecemasan orang tua dalam menghadapi persiapan anak sekolah usia toddler di masa new normal pandemi COVID-19 di PAUD Lentera Bunda Gedawang. Tujuan umum,
Mengetahui gambaran tingkat kecemasan orang tua dalam menghadapi persiapan anak sekolah usia toddler di masa new normal pandemi COVID-19 di PAUD Lentera Bunda Gedawang. Tujuan khusus A. Mendeskripsikan karakteristik pada orang tua di PAUD Lentera Bunda Gedawang yang meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. B. Mendeskripsikan tingkat kecemasan orang tua yang meliputi kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan berat, dan panik di PAUD Lentera Bunda Gedawang. Manfaat bagi sekolah PAUD dapat dijadikan sebagai gambaran tentang tingkat kecemasan pada orang tua. Diharapkan sekolah PAUD dapat memberi edukasi jika orang tua mengalami kecemasan pada anaknya. Bagi orang tua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran pada orang tua tentang pentingnya mengetahui tingkat kecemasan untuk mencegah adanya rasa cemas berlebihan dan dapat memberi informasi yang tidak menimbulkan kecemasan pada anaknya. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sumber pustaka atas referensi bagi peneliti selanjutnya. Bagi penelitian selanjutnya, menambah wawasan bagi peneliti lain tentang hasil penelitian dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Originalitas penelitian. Yang pertama berasal dari Ridwan Kustiawan dan Fajar Firdaus Ansyori tentang gambaran tingkat kecemasan orang tua terhadap hospitalisasi anak dengan kejang demam di ruang anak bawah RSUD Dr. Swekarjo, Kota Tasikmalaya tahun 2015. Yang kedua dari Edian Miharje dan Dita Fitrianti tentang gambaran tingkat kecemasan orang tua terhadap dampak negatif gadget pada anak usia 6-12 tahun di Kelurahan Harapan Baru Samarinda tahun 2019. Yang ketiga berasal dari Susana Nurtanti dengan judul Gambaran Tingkat Kecemasan Orang Tua di RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri tahun 2020. Bab 2 Tinjauan Pustaka. A. Tinjauan teori kecemasan. Kecemasan adalah suatu perasaan takut akan terjadinya sesuatu yang disebabkan oleh antisipasi bahaya dan merupakan sinyal yang membantu individu untuk bersiap mengambil tindakan menghadapi ancaman. Pengaruh tuntutan, persaingan, dan bencana yang terjadi dalam kehidupan dapat membawa dampak terhadap kesehatan fisik dan psikologi. Salah satu dampak psikologi yaitu ansietas atau kecemasan. Tingkat kecemasan adalah tingkat penilaian terhadap suatu respon emosional terhadap perasaan tidak pasti dan tidak berdaya yang sangat tidak menyenangkan. Ditandai oleh rasa khawatir, tidak menentu, serta kabur tentang sesuatu yang akan terjadi. Jenis-jenis kecemasan terdapat kecemasan neurosis, kecemasan realistis, dan kecemasan moral. Tingkat kecemasan terbagi menjadi kecemasan ringan. Berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, tanda dan gejalanya yaitu persepsi dan perhatian meningkat, waspada, sadar akan stimulus internal dan eksternal, mampu mengatasi masalah secara efektif, serta terjadi kemampuan belajar. Yang kedua, kecemasan sedang, memungkinkan seseorang memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain, sehingga individu mengalami perhatian yang selektif, namun dapat melakukan sesuatu yang lebih terarah. Respon fisiologi yaitu sering nafas pendek, nadi dan tekanan darah naik, mulut kering, gelisah, dan konstipasi. Yang ketiga, kecemasan berat sangat mempengaruhi persepsi individu. Individu cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik, serta tidak dapat berpikir tentang hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk mengurangi ketegangan. Tanda dan gejala dari kecemasan berat yaitu persepsinya sangat kurang, berfokus pada hal yang detail, rentang perhatian sangat terbatas, tidak dapat berkonsentrasi atau menyelesaikan masalah, dan tidak dapat belajar secara efektif. Yang keempat, ada kecemasan berat sekali atau panik. Pada tingkat panik dari kecemasan berhubungan dengan terpengaruh, ketakutan, dan teror. Karena mengalami kehilangan kendali, individu yang mengalami panik tidak dapat melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan. Panik menyebabkan peningkatan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan berhubungan dengan orang lain, persepsi yang menyimpang, dan kehilangan pemikiran yang rasional. Kecemasan ini tidak sejalan dengan kehidupan dan jika berlangsung lama dapat terjadi kelelahan bahkan kematian. Faktor-faktor penyebab kecemasan. Yang pertama, rasa cemas yang timbul akibat melihat adanya bahaya yang mengancam dirinya. Yang kedua, cemas karena merasa berdosa atau bersalah karena melakukan hal-hal yang berlawanan dengan keyakinan atau hati nurani. Yang ketiga, kecemasan yang berupa penyakit dan terlihat dalam berbagai bentuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan. Yang pertama, ada usia. Semakin meningkat usia seseorang, semakin baik tingkat kematangan seseorang. Sehingga dalam kasus kecemasan, mereka dapat berpikir dengan rasional. Yang kedua,
Yang kedua, ada jenis kelamin. Perempuan memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Yang ketiga, ada pendidikan. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah mudah mengalami kecemasan. Yang keempat, ada pekerjaan. Lalu ada status kesehatan dan dukungan sosial atau lingkungan. Aspek-aspek kecemasan. Ada respon perilaku, respon kognitif, dan respon afektif. Indikator kecemasan ada aspek psikologi, aspek somatis, dan aspek fisik. Usia toddler. Anak usia toddler merupakan anak yang berada antara rentang usia 12-36 bulan. Masa ini juga merupakan masa keemasan atau golden age untuk kecerdasan dan perkembangan anak. Usia prasekolah merupakan kehidupan tahun-tahun awal yang kreatif dan produktif bagi anak-anak. Perkembangan anak usia toddler terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perkembangan motorik kasar, lalu perkembangan motorik halus, bahasa, personal sosial, seksualitas, kognitif, dan moral. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usia toddler. Ada faktor genetik, lingkungan pranatal, dan lingkungan postnatal. New normal pandemi COVID-19. New normal adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas bagi manusia. Persiapan anak usia toddler dalam menghadapi new normal terdiri dari memberi gambaran seperti apa era new normal, membiasakan anak untuk menggunakan masker, membiasakan anak untuk cuci tangan, jangan menyentuh wajah, dan membawa bekal dari rumah. Kerangka teori. Faktor yang mempengaruhi kecemasan orang tua terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Mempengaruhi tingkat kecemasan orang tua yang terdiri dari kecemasan ringan, kecemasan sedang, dan kecemasan berat, serta kecemasan berat sekali atau panik. Dipengaruhi oleh new normal pandemi COVID-19. Juga dipengaruhi oleh persiapan anak sekolah usia toddler menghadapi new normal. Yang pertama yaitu gambaran new normal, lalu menggunakan masker, mencuci tangan, jangan menyentuh wajah, dan membawa bekal dari rumah. Lalu new normal pandemi COVID-19 juga dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi perkembangan usia toddler, yaitu genetik, lingkungan prenatal, dan lingkungan postnatal. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini yaitu tingkat kecemasan orang tua dalam menghadapi persiapan anak sekolah usia toddler di masa new normal pandemi COVID-19. Bab 2, metodologi penelitian. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Desain penelitian menggunakan metode survei dengan menggunakan kuesioner. Populasi yaitu orang tua atau bapak ibu dari 30 anak di PAUD Lentera Bunda Gedawang. Sampel yang akan diteliti menggunakan rumus Lovin, dari hasil perhitungan menghasilkan 23 responden. Kriteria inklusi. Yang pertama merupakan orang tua anak usia toddler di PAUD Lentera Bunda Gedawang. Yang kedua, orang tua dengan rentang usia 20-40 tahun. Yang ketiga, orang tua dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang keempat, orang tua dengan yang bekerja atau tidak bekerja. Yang kelima, orang tua dengan pendidikan SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi. Yang keenam, bersedia menjadi responden penelitian. Kriteria eksklusi. Yang pertama, orang tua tidak bersedia menjadi responden. Yang kedua, bukan orang tua anak usia toddler, PAUD Lentera Bunda Gedawang. Yang ketiga, tidak bisa membaca. Teknik sampling menggunakan purposive sampling, yaitu salah satu jenis teknik non-probability sampling, di mana pengambilan sampel didasarkan pada kriteria inklusi dan eksklusi yang dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Waktu penelitian atau pengumpulan data dilakukan pada bulan November 2020 hingga Juni 2021. Tempat penelitian dilaksanakan di PAUD Lentera Bunda Gedawang. Definisi operasional yang pertama, tingkat kecemasan.
menggunakan alat ukur skala Hertz atau Hamilton Anxiety Rating Scale terdiri dari 14 item penilaian kecemasan. Hasil ukurnya skor 0 atau tidak ada gejala, skor 1 atau gejala ringan, skor 2 atau gejala sedang, skor 4, skor 3 atau gejala berat, dan skor 4 atau gejala berat sekali. Lalu untuk penghitungan total skornya, jika kurang dari 14 dikatakan tidak ada kecemasan. 14-20 merupakan kecemasan ringan, 21-27 merupakan kecemasan sedang, 28-41 merupakan kecemasan berat, dan 42-56 termasuk kecemasan berat sekali atau panik. Yang kedua ada usia. Menggunakan alat ukur lembar kuesioner karakteristik. Yang ketiga ada jenis kelamin, menggunakan lembar ukur kuesioner karakteristik. Ada tingkat pendidikan, menggunakan alat ukur lembar kuesioner karakteristik, dan pekerjaan juga menggunakan lembar kuesioner karakteristik. Alat pengumpulan data. Instrumen penelitian menggunakan instrumen kuesioner. Yang pertama, kuesioner A merupakan karakteristik orang tua usia toddler. Berisi pengumpulan data demografi yang berhubungan dengan karakteristik responden meliputi inisial nama, alamat, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua ada kuesioner B dengan tingkat kecemasan. Berisi pengumpulan data menggunakan skala untuk mengukur tingkat kecemasan yang disebut Hertz atau Hamilton Anxiety Rating Scale. Skala Hertz merupakan pengukuran kecemasan yang didasarkan pada munculnya simptoms pada individu yang mengalami kecemasan. Terdapat 14 item yang diobservasi dengan setiap item diberi 5 tingkatan skor. Pengukuran tingkat kecemasan yang terdiri 14 item dari skala Hertz meliputi perasaan ansietas berupa cemas, firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, mudah tersinggung. Lalu, ketegangan berupa merasa tegang, lesu, tidak bisa istirahat tenang, mudah terkejut, mudah menangis, gemetar, dan gelisah. Lalu, ketakutan pada gelap, pada orang asing, ditinggal sendiri, pada binatang besar, pada keramaian lalu lintas, pada kerumunan orang banyak. Lalu ada gangguan tidur berupa sulit memulai tidur, terbangun di malam hari, tidak nyenyak, bangun dengan lesu, dan banyak mimpi buruk. Selanjutnya, gangguan berpikir berupa sulit berkonsentrasi dan daya ingat melemah. Ada perasaan depresi berupa hilangnya minat, berkurangnya kesenangan pada hobi, sedih, bangun dini hari, perasaan berubah-ubah sepanjang hari. Lalu gejala somatik atau otot berupa sakit dan nyeri-nyeri di otot, kaku, kedutan otot, gigi gemerutuk, suara tidak stabil. Lalu gejala somatik atau sensorik berupa tinnitus atau telinga berdering, penglihatan kabur, muka merah atau pucat, merasa lemah, perasaan ditusuk-tusuk. Ada juga gejala kardiovaskular berupa takikardi, berdebar, nyeri di dada, denyut nadi mengeras, perasaan lesu atau lemas seperti mau pingsan, detak jantung menghilang. Ada juga gejala respiratori berupa rasa tertekan atau sempit di dada, perasaan tercekik, sering menarik nafas, nafas pendek atau sesak. Lalu ada gejala gastrointestinal berupa sulit menelan, perut melilit, gangguan pencernaan, nyeri sebelum dan sesudah makan, perasaan terbakar di perut, rasa penuh atau kembung, mual, muntah, BAB lembek, kehilangan BB, sulit BAB. Gejala urogenital berupa sering BAK, tidak dapat menahan air seni, amenorrhea, menorgia, sikap dingin, ereksi hilang, dan impotensi. Gejala otonom berupa mulut kering, muka merah, mudah berkeringat, pusing, sakit kepala, dan merinding. Pada tingkah laku saat mengisi kuesioner berupa gelisah, tidak tenang, jadi gemetar, kening berkerut, muka tegang, tonus otot meningkat, napas pendek, dan cepat, muka merah. Uji validitas. Peneliti tidak melakukan uji validitas pada variabel tingkat kecemasan karena kuesioner tingkat kecemasan menggunakan Hertz yang sudah berstandar secara internasional dan telah dipublikasikan. Uji reliabilitas. Kuesioner kecemasan yaitu Hertz Hamilton Anxiety Rating Scale tidak perlu dilakukan uji reliabilitas karena kuesioner ini sudah baku dan sudah teruji. Skala Hertz telah dibuktikan memiliki validitas dan reliabilitas cukup tinggi untuk melakukan pengukuran kecemasan pada penelitian trial klinik yaitu 0,93 dan 0,97. Validitas instrumen Hertz ditunjukkan pada bagian Corrected Item Total Correlation. Seluruh soal memiliki nilai positif dan lebih besar dari syarat 0,05.
Sedangkan reliabilitas ditunjukkan dengan nilai Cronbach alpha adalah 0,793 dengan jumlah item 14 butir lebih besar dari 0,6, maka kuesioner yang digunakan terbukti reliable. Prosedur pengumpulan data. Jenis pengumpulan data ada dua, yaitu data primer, disebut juga data tangan pertama. Diperoleh secara langsung dari orang yang bersangkutan atau langsung dari subjek yang diteliti. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu data tingkat kecemasan orang tua menggunakan kuesioner skala Harsh. Yang kedua, data sekunder, yang disebut juga data tangan kedua. Data ini diperoleh dari sumber informasi bukan dari tangan pertama, bukan langsung dari subjek yang diteliti. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari data dokumentasi seluruh orang tua yang memiliki anak usia toddler di PAUD Tentara Bunda Gedawang. Tahap pengumpulan data yang pertama, tahap persiapan. Peneliti mengurus perizinan melalui UP3M Stikes Karyawusada Semarang untuk melakukan penelitian. Setelah mendapatkan surat pengantar dari Stikes Karyawusada Semarang, penulis datang ke PAUD Tentara Bunda Gedawang untuk meminta izin penelitian. Setelah peneliti mendapat izin penelitian dan surat balasan dari Kepala PAUD Tentara Bunda Gedawang, peneliti meminta data jumlah orang tua yang memiliki anak usia toddler, kemudian menyusun rencana untuk penelitian. Persiapan alat menggunakan handphone yang tersambung ke internet karena pengisian kuesioner dilakukan melalui online dengan link yang sudah disediakan. Kuesioner yang telah lengkap terisi dilanjutkan ke pengolahan data untuk mengetahui tingkat kecemasan orang tua menghadapi persiapan anak sekolah usia toddler di masa new normal pandemi COVID-19. Yang kedua, data pelaksanaan. Peneliti meminta izin ke Kepala PAUD agar dimasukkan di grup WhatsApp orang tua siswa karena pengisian kuesioner secara online disebabkan pandemi COVID-19 dan siswa belajar melalui daring. Peneliti menanyakan kesanggupan orang tua yang memiliki anak usia toddler untuk menjadi responden, memberikan informasi kepada responden tentang tujuan dalam kegiatan penelitian. Setelah responden memahami tujuan penelitian, responden diminta menandatangani surat pernyataan yang bersedia menjadi responden atau informed consent, membagikan link kuesioner online, dan mempersilahkan responden mengisi kuesioner dengan petunjuk pengisian. Menanyakan pada responden jika mengalami kesulitan dalam pengisian kuesioner online untuk disampaikan ke peneliti. Menunggu hingga responden mengisi kuesioner online. 3. Tahap terminasi. Kuesioner yang sudah terkumpul dicek kelengkapannya. Kuesioner yang sudah lengkap dilanjutkan ke pengolahan data. Peneliti memberikan skor di setiap jawaban responden. Jawaban yang sudah diberi skor kemudian ditotal oleh peneliti. Kemudian peneliti akan melakukan entry data. Pengolahan dan analisa data. Pengolahan data ada editing, merupakan upaya memeriksa kembali keberadaan data yang diperoleh atau dikumpulkan. Scoring, setiap pertanyaan pada kuesioner akan diskor sesuai jawaban responden. Coding, merupakan aktivitas yang dilakukan dengan cara mengkategorikan data dengan memberikan kode numerik atau angka menjadi beberapa kategori. Tabulating, memasukkan data-data hasil penelitian ke dalam tabel-tabel sesuai kriteria. Data entry, kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam master tabel atau database komputer dengan aplikasi komputer, kemudian membuat distribusi frekuensi sederhana, bisa juga disebut dengan membuat tabel. Cleansing merupakan proses pemeriksaan kembali data-data yang telah dimasukkan. Analisa data. Analisa univarat dilakukan dengan membuat tabulasi data yang kemudian dihitung setiap item untuk mendapatkan total skor dan dipresentasikan dalam menggunakan program SPSS yang bertujuan untuk menjelaskan karakteristik tiap variabel. Etika penelitian. Yang pertama ada informed consent, diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan menjadi responden. Anonymity, untuk menjaga privasi dari responden, misalnya dengan menuliskan inisial huruf depan nama responden dan menulis kode sesuai urutan nomor menjadi responden. Confidentiality, mampu menjaga rahasia responden karena peneliti tidak akan mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data. Justice, penelitian yang dilakukan menggunakan prinsip adil dan keterbukaan. Non-maleficent, penelitian ini tidak merugikan responden secara langsung maupun tidak langsung karena menggunakan kuesioner online. Sekian presentasi proposal karya tulis ilmiah yang saya buat dan saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.